Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kurang semangat Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu masih hidup? Masih hidup? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'watihi tatakassarul hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahsurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, para pembimbing ibadah, wabil khusus Al-Ustadz Salahuddin Sunandi yang insyaallah nanti akan bersamai Bapak Ibu perjalanan dari Jakarta menuju Dubai, kemudian menuju Madinah, kemudian Makkah, kemudian ke Dubai kembali, langsung menuju Jakarta. Segenap manajemen PT NR Tour and Travel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian tidak henti kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Allah Rabb yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menggerakkan mata hati kita, Allah yang mendudukkan kita di tempat yang penuh dengan berkah ini, di majelis manasik, untuk mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umrah kita semua dalam lindungan Allah. Kita semua diberikan kesehatan zahir batin, amin. Diberikan keselamatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah, diberikan kekhusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sudah doa kayak begitu biasanya selesai acara. Kira-kira diterusin gimana sih? Baik, kalau diteruskan, kalau disepakati, mari sama-sama kita baca kalimat talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat lagi suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita masuk ke materi manasik. Insyaallah besok kita akan melaksanakan ibadah umrah. Orang yang berumrah disebut dengan tamu Allah, tamu Rasulullah, duyufur Rahman, duyufur Rasulillah, wafdullah. Paham Bapak Ibu? Halo?
selesai manasik. Orang yang berumrah disebut dengan tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Rasulullah bersabda, al-umar wal hujjaj waqtullah, in sa'alu utu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ufifalah. Orang yang berumrah, orang yang berhaji itu menjadi tamu-tamu Allah. In sa'alu utu, kalau mereka minta dikasih sama Allah. Wa in da'u ujibu, ketika mereka berdoa, doanya dijabah oleh Allah. Wa in anfaqu ufifalah, ketika mereka berinfak, bersedekah di tanah suci, ikhlas karena Allah, pasti akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Insya Allah. Jadi hadiah yang Allah berikan kepada tamu-tamu. Yang pertama tadi, pinta mereka diberi oleh Allah, doa mereka mustajab. Apa yang mereka keluarkan di tanah suci akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Itulah jamuan Allah yang Allah berikan kepada tamu. Nah, kemudian jamuan yang selanjutnya adalah al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari umrah yang satu ke umrah yang lain, itu adalah merupakan ampunan dosa di antara keduanya. Haji mabrur, tidak ada satu balasan yang terindah yang Allah berikan kepada mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berumrah itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa itu umrah? Secara etimologi, umrah itu artinya adalah ziarah, berkunjung. Secara istilah, secara terminologi, umrah itu adalah az-ziyaratu ila Baitul Haram lil muslim. Berziarah ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan daripada rukun-rukun umrah: ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, kemudian umrah itu memiliki rukun. Rukun itu kalau ada salah satunya ditinggalkan, maka umrah itu nggak sah. Apa sih rukun umrah? Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Itulah rukun umrah. Ihram itu besar kaitannya dengan niat. Niat itu fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan, itu bergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melangkahkan kaki ini menuju tanah haram, ke Madinah Munawwarah, ke Mekah Mukarramah, satu hal yang mesti kita tanamkan pada diri kita adalah luruskan niat semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi umrah kita itu bukan karena apa dan siapa, tapi karena Allah, sesuai dengan janji ikrar kita ketika kita sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira besok berangkat umrah itu ikhlas? Jawab yang kompak, ikhlas apa? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu nggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya Allah. Ini sudah kelihatan dari wajah-wajahnya. Wajah-wajah orang ikhlas, wajah ahli ibadah, dan wajah-wajah orang yang banyak masalah. Selesaikan masalah tanpa masalah, ya. Itulah pegadaian Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, tawaf. Ini saya singkat. Nanti insya Allah manasik akan diteruskan oleh Kiai Haji Solahuddin. Ya, insya Allah sampai jam 8 malam saja. Nah, jam 3 saya pulang duluan, ya. Karena yang membawa nanti adalah beliau. Saya cuma nambahin aja. Nah, kemudian sa'ayas, yang artinya adalah usaha ikhtiar. Digambarkan ketika kita berjalan antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya adalah kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian ini. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke bukit Safa, kita turun menuju Marwah. Dari Marwah kita turun ke Safa.
Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 400 meter. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada maqam yang terpuji. Nah kemudian singkat saja, tahallul itu menggunting rambut minimal 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita potong, insya Allah nanti akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti kalau untuk teknis perjalanan, schedule perjalanan akan dibacakan oleh guru kita Ki Haji Sulahuddin. Ya, saya hanya menjelaskan tentang itu perjalanan umrah yang akan kita laksanakan. Nanti kita kan dari Dubai, kemudian langsung menuju Madinah. Sampai di Madinah. Ya, ini sekarang musim dingin Bapak Ibu. Jangan lupa bawa jaket. Jaket. 1 bulan yang lalu saya berangkat itu masih sejuk. Nah, sekarang info terakhir itu ya sudah dingin. Bisa nanti dicek di Google berapa suhunya itu di Arab Saudi, di Madinah dan di Mekah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti sampai di Madinah kita akan landing kota Madinah. Ya, yang pertama ketika kita sampai di Madinah itu tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena beliau itu sangat cinta kepada kita. Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Benar Rasulullah itu berbicara sendiri di hadapan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Ahbabi, mata arahum, mata alqah. Kekasihku, kapan aku bisa bertatap muka dengan mereka? Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Ahbabi, mata arahum, mata alqah. Kekasihku, kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Kapan aku bisa bertatap muka dengan mereka? Sahabat ketika itu bertanya, ya Rasul, alasna bi ahbabi. Ya Rasul, bukankah kami adalah kekasihmu ya Rasul? Kami semua di depanmu ya Rasul bukan kekasihmu? Kata Rasul, bukan. Lastum bi ahbabi. Kalian itu bukan kekasihku, walakinnakum ashabi. Akan tetapi kalian itu adalah sahabat. Kemudian sahabat itu bertanya, wa man ahbabuka ya Rasulullah? Siapa sih kekasihmu ya Rasul? Apa kata Rasul? Rasul menjawab, qaumun min ummati hum lam yarawni wa amanu bi. Kekasihku itu adalah sekelompok umatku yang mereka belum pernah melihat wajahku, belum pernah bertemu denganku, akan tapi mereka beriman kepadaku. Itu adalah kekasihku, kata Rasulullah. Bapak Ibu pernah lihat Rasulullah? Pernah bermimpi ketemu Rasulullah? Beriman kepada Rasulullah? Insya Allah kita semua menjadi kekasih baginda Nabi Muhammad. Insya. Maka sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Rasul, nanti ketika di Madinah berbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, dengan salawat-salawat yang kita baca, dengan salawat-salawat yang kita bisa, usahakan itu nanti dari hotel menuju Masjid Nabawi berbanyak salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Nah, kemudian Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya. Nanti kita akan ziarah luar ya kota Madinah Munawwarah. Kita akan ke Masjid Kuba, kita akan ke ke Pasar Kurma, kita akan ke Jabal Uhud, kita akan ke Khandaq, kita akan melewati daripada Masjid Qiblatain. Itu adalah perjalanan ziarah luar Madinah Munawwarah. Nah, kemudian Bapak rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti hari Kamis, inilah saya lengkap ya. Hari Kamis Bapak Ibu, tanggal berapa itu? Tanggal 5. Ya, kita akan menuju naik kereta atau naik kereta begini. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekitar jam 10 atau jam setengah 11, pastikan tanggal 5 itu hari Kamis, seluruh jamaah sudah mandi sunat ihram.
Sudah mandi sunnah ihram. Kemudian pakai pakaian ihram. Ya, berwangi-wangian sunnah, menggunting kuku sunnah, mencukur bulu-buluan itu sunnah. Sebelum kita niat melaksanakan ibadah umrah. Nah, kemudian setelah kita niat umrah, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita larang, jangan sampai kita melanggar ketentuan ini. Larangan ihram. Jadi larangan ihram itu berlaku setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Ya, apa itu larangan ihram? Yang pertama, bagi laki-laki tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Kaos kutang, kaos dalam, celana dalam kalau ditanggalkan. Tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Tidak boleh menutup kepala. Peci tidak boleh dipakai. Ibu-ibu, tidak boleh menutup muka. Masker pun tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua, tidak boleh menutup telapak tangan. Itu larangan bagi ibu. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tidak boleh berwangi-wangian. Tidak boleh berkata-kata kotor. La rafata wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata-kata jorok. Tidak boleh ngegosip. Pakaian ihram, larangan ihram. Wangi-wangian jangan asal dipakai. Sabun, odol, kemudian sabun untuk yang cuci tangan, itu nggak boleh dipakai. Ya, tisu basah juga boleh dipakai karena itu ada wanginya. Ya, kemudian nanti kita akan tunggu import dari botoif kita, dari ustadz kita, kapan kita akan berkumpul di lobi hotel. Ya, setelah kita berkumpul di lobi hotel, sudah dalam keadaan berwudu, kita akan mendapatkan handset. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, nanti kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak takhir di dalam Masjidil Haram. Ya, tadi kita sholat di dalam Masjid Nabawi. Kalau ketika kita di Madinah melaksanakan sholat di Masjid Nabawi itu usahakan 5 waktu di masjid. Sholatul fi masjid hada afdalu min sholatin fi masjid. Ketika kita melaksanakan sholat di dalam Masjid Nabawi itu bandingnya 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Ketika kita melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram itu bandingnya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Maka kadang orang pulang umrah, orang haji sampai di rumah nggak mau sholat. Pak, kenapa nggak mau sholat? Saya pulang umrah, saya pulang haji, stok pahala saya masih banyak. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita akan melaksanakan tawaf. Apa saja syarat sah tawaf? Yang pertama, hendaknya dalam keadaan bersuci, harus punya wudu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, hendaknya Ka'bah di sebelah kiri kita. Yang ketiga, yang keempat, hendaknya di dalam Masjidil Haram berawal pada rukun hajat aswad. Itulah daripada syarat sah tawaf. Ya, selesai kita melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat, langsung kita menuju mas'ah. Tempat sa'i. Ya, sebelum kita melaksanakan sa'i, sunnah untuk minum air zam-zam. Ingat di dalam Masjid Nabawi itu banyak air zam-zam, digentong-gentong itu. Kemudian di dalam Masjidil Haram banyak juga air zam-zam. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Nah, itu ada bacaan not cool, berarti nggak dingin. Ghairu muharram, gitu ya. Kalau yang ada bacaan itu berarti dingin. Ini musim dingin. Kalau bisa itu minumnya jangan yang dingin, ya. Nah, kemudian kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Maka ketika kita minum air zam-zam itu, setiap kali kita minum air zam-zam, niatkan untuk apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, luaskan rezekiku. Ya Allah, sehatkan aku zahir batin. Ya Allah, berikan aku jodoh. Ya Allah, berikan aku keturunan. Doa dulu baru minum air zam-zam. Atau dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah hafal semua? Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 400 meter. Kalau kita berkeliling 7 kali putaran sekitar 2,8 meter. Kita berjalan untuk melaksanakan sa'i sekitar 45 menit. Ya, tawaf kalau sambil lancar ya sekitar setengah jam.
Kalau berdasarkan sih satu jam. Lihat situasi dan kondisinya. Nah, kalau 1 bulan yang lalu saya berangkat, ya sedang-sedang saja lah. Nggak terlalu padat, nggak terlalu longgar, gitu ya. Nanti kita akan menuju tempat, kita akan menuju Sofa. Ya, kita akan berdiri di atas bukit Sofa. Kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Ingat, Sofa adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya, sampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Kemudian dari Sofa kita akan menuju Marwah. Ya, yang laki-laki sunnah untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa, Rabbighfir warham, ayo, waqfu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Selesai. Sofa dan Marwah 1 kali hitungan, Marwah Sofa 2 kali hitungan. Kemudian Sofa Marwah 3 kali hitungan, terus berawal di Sofa, berakhir di Marwah. Selesai kita melaksanakan daripada sa'i, kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir adalah tahallul, menggunting rambut minimal 3 hari. Disunahkan mencukur rambut kepala bagi laki-laki, sunnah untuk dicukur habis. Ya, nanti kita akan melaksanakan tahallul itu di luar Masjidil Haram. Kita akan belok kanan keluar sedikit, dan di sini ada tempat khusus untuk kita melaksanakan tahallul, kemudian kita berdoa. Setelah kita tahallul dan berdoa, berarti selesai kita melaksanakan ibadah umroh. Itu sekitar jam 2 kita selesai, jam 2 pagi. Langsung kita menuju hotel kita, istirahat sejenak, kemudian kita mandi, langsung kita menuju Masjidil Haram lagi untuk melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat subuh berjamaah insya Allah. Ya, baik. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan ziarah luar Kota Mekah Mukarramah. Tolong bagi seluruh jamaah yang ingin ziarah Kota Mekah Mukarramah, yang ingin melaksanakan umrah kembali, dari hotel itu sudah mandi sunat ihram, pakai pakaian ihramnya. Ya, nanti kita akan ke Jabal Tur, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Mina, kita akan ke Muzdalifah, kita akan ke Ji'rana. Ya, nanti kita akan lihat umroh yang kedua itu di Ji'rana. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin membadalkan, ya, keluarganya, kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya, atau suami istri atau kakak adik atau keluarga yang sudah meninggal dunia, kita bisa laksanakan tadi niatnya di Ji'rana. Ya, insya Allah. Nah, tapi ingat, satu badal itu, satu orang itu untuk satu niat itu satu orang. Misalnya begini, saya niat untuk membadalkan kakek saya sudah meninggal dunia, neneknya sudah meninggal dunia juga, nggak bisa jalan itu. Saya niat membadalkan umroh untuk kakek, nenek, ayah yang sudah meninggal dunia, nggak bisa, ya kan? Satu hati satu niat, ya. Jadi harus untuk satu orang. Ustaz, saya pengen didukung di sana ada rezeki, gitu kan? Membadalkan umroh untuk keluarga saya, gitu kan? Yang sudah meninggal dunia, atau kakek, atau nenek, atau mertua, atau siapapun orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita ingin badalkan. Sementara kita cuma sekali untuk bisa membadalkannya. Namanya nanti kasih ke Ustaz Salahuddin. Ustaz, tolong badalin keluarga saya. Ya, cuma ingat syarat dan ketentuan berlaku. Paham Bapak Ibu? Itu ada biaya sekitar 400.000. Ya, itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, jadi ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasul, innali abawani, aku memiliki kedua orang tua. Wa kuntu abarahuma hala hayatihim, dan aku senantiasa berbakti kepada kedua orang tuaku ketika kedua orang tuaku hidup. Bagaimana cara aku berbakti kepada kedua orang tuaku setelah orang tuaku meninggal dunia? Apa kata Nabi? Anta hujja lahuma ma hijjatika. Kau berhaji, kau berumrah, kau niatkan haji dan umrah untuk ayah dan ibu yang sudah wafat. Maka berdasarkan hadis ini para ulama ya membolehkan, bahkan dalam bentuk berwalidain itu sangat luar biasa pahalanya. Adanya boleh kita untuk membadalkan umrah atau haji. Ya, yang kedua kata Nabi, wa anta shaddaqa lahum ma sadaqatika. Engkau bersedekah, kau niatkan sedekahmu itu untuk ayah dan ibu yang sudah wafat. Ya, maka kalau niat sedekah itu niat untuk orang tua aja. Kalau kita sedekah niat orang tua, yang pertama dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala birrul walidain. Termasuk kita membadalkan itu
kita akan mendapatkan pahala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, siapapun orang yang berjasa dalam hidup kita yang sudah meninggal dunia, kita badalkan insya Allah ya. Kalau bisa nanti setelah ini yang badalkan langsung aja kasih ke Ustaz Solah ya. Ustaz, nih saya pengen badalin. Insya Allah. Setuju Bapak Ibu? Baik ya. Nah kemudian nanti kita akan ziarah Kota Mekah dan berakhir di Jirona, kita akan lihat umrah lagi. Jadi program umrah itu dari NR cuma 2 kali. Yang pertama niatnya di beralih dari Madinah. Yang kedua di Jirona. Nah kemudian kita akan tawaf lagi, sa'i lagi, tahlul lagi. Selesai kita melaksanakan ibadah umrah yang kedua insya Allah. Baik, tinggal nanti kewajiban kita itu adalah kita melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Kapan itu, Bapak Ibu? Nah itu ada agendanya semua di situ ya, silahkan dibaca. Ya, nanti kita akan tawaf wada, tawaf saja 7 kali putaran. Ya, tidak sa'i, kita hanya tawaf saja 7 kali putaran. Tawaf perpisahan, kita akan meninggalkan kota Mekah Mukarramah. Jangan lupa, selesai kita melaksanakan tawaf wada, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya hamba mohon padamu, ya mudah-mudahan keberangkatan kami ini melaksanakan ibadah umrah bukan hanya untuk yang satu kalinya ya Allah, tapi berikan aku kesempatan kembali ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang bersama NRA Group ya Allah. Insya Allah. Nanti setelah melaksanakan dan sudah mengetahui, merasakan bagaimana beribadah bersama NRA, Bapak Ibu pulang ke Indonesia, tolong kumpulkan dosen-dosen travel yang ada. Ya kan? Travel ini sekitar 5 travel, gitu kan? Kemudian lihat harganya, bandingkan, tapi tetap daftarnya ke NRA Group. Insya Allah. Baik, demikian materi manasik yang saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum nanti akan dilanjutkan oleh guru kita Ustaz Solah. Silakan Bapak.